Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdurrahman Saptaji. Saya berasal dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik mata kuliah perencanaan tata letak fasilitas. Yang saya hormati Bapak Yudi Maulana, MT titik M Kom, selaku dosen mata kuliah, dan yang saya hormati Bapak Adi Chandra, STMT, selaku Ketua Laboratorium Teknik Industri. Selanjutnya menjelaskan pertemuan 1. Pertemuan 1, konsep dasar perencanaan tata letak fasilitas. Yang pertama, tujuan praktikumnya. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai konsep dasar perancangan tata letak fasilitas, memahami prinsip dasar tata letak, menganalisis aliran material, dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang serta sumber daya. Yang B, teori atau prinsip dasar praktikum perencanaan tata letak fasilitas atau PTLF adalah aspek penting dalam manajemen operasi yang bertujuan untuk mengatur elemen-elemen fisik dalam sebuah fasilitas seperti mesin, peralatan, ruang penyimpanan, dan area kerja. Salah satu teori yang mendasari perancangan tata letak fasilitas adalah teori aliran material. Aliran material merujuk pada jalur perpindahan bahan baku, komponen, dan produk akhir di dalam fasilitas. Prinsip utama dalam teori ini adalah minimasi jarak perpindahan material. Semakin pendek jarak yang ditempuh material, semakin dikit waktu dan energi yang digunakan, yang pada gilirannya mengurangi biaya produksi. Oleh karena itu, tata letak yang baik harus mempertimbangkan jalur terpendek dan paling efisien antara satu stasiun kerja dengan stasiun yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada prosedur dan mekanisme praktikum. Yang kelompok kami buat, kelompok 8, dalam praktikum ini kami memilih rekayasa yang akan dibuat untuk membuat tata letak fasilitas, yaitu membuat pintu kayu. Selanjutnya, deskripsi produk rekayasa. Pembuatan pintu kayu adalah proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyelesaian akhir. Untuk proses ini dimulai dengan pemilihan kayu yang berkualitas seperti jati, mahoni, atau meranti yang sesuai dengan kebutuhan dan desain yang diinginkan. Kayu kemudian dipotong dan dikeringkan untuk memastikan kekuatan serta mencegah deformasi akibat perubahan kelembapan. Setelah kayu disiapkan, tahap berikutnya adalah memotong dan perakitan komponen utama seperti rangka dan panel. Setiap bagian dirakit menggunakan teknik sambung kayu yang presisi seperti pasak, lidah alur, atau sambungan dovetail. Setelah perakitan, permukaan pintu dihaluskan menggunakan amplas untuk menghilangkan cacat dan memastikan hasil akhir yang rapi. Selanjutnya, pintu diberi lapisan pelindung seperti cat, vernis, atau peletur untuk meningkatkan daya tahan dan mempertegas serat kayu sehingga tampilannya lebih menarik. Tahap akhir melibatkan pemasangan aksesoris seperti engsel, kunci, atau pegangan sesuai desain yang direncanakan dengan kualitas estetika yang sesuai dengan keinginan pelanggannya. Selanjutnya di sini ada pembuatan pintu kayu.
Proses yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyelesaian akhir untuk menghasilkan pintu yang kuat, fungsional, dan estetis. Proses ini dimulai dengan pemilihan kayu berkualitas seperti jati, mahoni, atau meranti yang sesuai dengan kebutuhan dan desain yang diinginkan. Kayu kemudian dipotong dan dikeringkan untuk memastikan kekuatannya serta mencegah deformasi akibat perubahan kelembapan. Selanjutnya pertemuan 2, pengumpulan data perancangan tata letak fasilitas. Yang B, teori atau prinsip dasar praktikum. Yang pertama, data. Data yang merupakan unsur yang sangat penting dalam perancangan tata letak fasilitas. Data yang baik dan akurat akan menjadi dasar dalam menentukan pengaturan fasilitas yang optimal. Selanjutnya, data yang baik haruslah tepat dan relevan karena data yang tidak akurat akan menyebabkan informasi yang keliru. Dalam konteks fasilitas, data yang dibutuhkan meliputi data kuantitatif seperti jumlah unit produksi atau dimensi peralatan, dan data kualitatif seperti preferensi karyawan atau kebutuhan ergonomi. Di sini kemudian di set selanjutnya ada OPC sesuai dengan operasi yang akan dilakukan saat pembuatan produk sesuai dengan ketentuan pembuatan OPC yang sudah ditentukan secara drag atau drop shapes pada Visio sesuai dengan ketentuan lambang proses dan tambahkan waktu proses. Setelah OPC, VFC langkah selanjutnya untuk menentukan estimasi luas area tata letak, kapasitas mesin atau presentase area tata letak. Luas area pabrik pembuatan pintu kayu adalah 300 M kali 100 M. Yang B, presentase area inventory raw material 10%, produksi 40%, warehouse finish good 10%, kantor 20%, area umum 20%. Dengan total menyesuaikan dengan OPC yang dibuat. Inventory raw material 1.400, produksi 5.000. Selanjutnya area umumnya warehouse finish good 1.400 dan 2.600, area umumnya 2.600. Kapasitas ditentukan melalui asumsi pribadi. Pengukuran maksimal 1.200 pieces. Robot load 5 menit, unload 3 menit, kapasitas 3 maksimal, speed 2 menit. Conveyor 1 10 menit, penyimpanan raw part 3 kali 3 menit, forklift dispatch menit, kapasitas 1 maksimal, speed 2, load 1 menit, unload 1 menit. Pemotongan proses 8 menit, conveyor 10 menit. Pencetakan proses 5 menit, conveyor 12. Pengelasan proses 5 menit, conveyor 8. Treatment proses 10 menit, conveyor 14. Pendinginan proses 5 menit, conveyor 6 menit. Penghalusan proses 5 menit, operator transport load 1 menit, unload 1 menit. Penyimpanan finish part sama dengan 3 kali 5, kapasitas 1.200 pieces. Assembly proses sama dengan 10 menit, operasi raw 5 menit. Total warehouse finish good, penyimpanan 2 kali warehouse sama dengan 9.168.000 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Sutrisno dari kelompok 8. Saya di sini akan menjelaskan metode perencanaan tata letak fasilitas. Tujuan praktikum ini pada pertemuan ketiga kali ini akan membahas mengenai metode perencanaan tata letak fasilitas. Setelah menyelesaikan praktikum ini, diharapkan setiap mahasiswa dapat memahami bagaimana
mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam fasilitas produksi. Adapun teori atau prinsip dasar praktikum, yang pertama itu systematic layout planning (SLP). Terus yang kedua itu ada activity relationship chart (ARC). Terus yang ketiga ada activity relationship diagram (ARD). Yang keempat ada block plan. Terus selanjutnya ada prosedur dan mekanisme praktikum. Pembuatan ARC pintu kayu. Membuat template ARC menggunakan PowerPoint. Ini gambarnya. Terus di sini mengidentifikasi kriteria hubungan antara departemen yang akan diatur, letaknya berdasarkan derajat keterdekatan hubungan serta alternatif masing-masing dalam peta. Membuat layout ARD sesuai dengan hasil TSP yang sudah dihitung. Di sini ada tabel roll material pemilihan, meja ukur, mesin potong, mesin amplas, mesin bor, pemeriksaan, finishing part. Di sini ada lembar kerjanya seperti ini yang akan ditempelkan ke modul. Dilanjut dengan ada di pertemuan 4 ini material handling dan penggunaan Plexim untuk perancangan tata letak fasilitas. Ada teori atau prinsip dasar praktikum material handling. Pasti kalian bertanya-tanya kan apa itu material handling? Material handling adalah aktivitas penting dalam dunia industri dan manufaktur yang berfokus pada proses perpindahan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dari satu titik ke titik lain. Tujuan utama dari material handling adalah untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi biaya, dan meminimalkan waktu perpindahan material. Beberapa prinsipnya yaitu prinsip perencanaan (planning). Terus yang kedua ada prinsip standarisasi. Yang ketiga ada prinsip penggunaan ruang. Keempat prinsip ekonomi. Dalam perencanaan tata letak fasilitas, membantu mengidentifikasi dan mengoptimalkan jalur aliran material. Ada beberapa tipe tata letak yang umum digunakan. Yang pertama ada tata letak proses, yang kedua tata letak produk, tiga tata letak stasiun kerja tetap, yang keempat tata letak seluler. Prosedur dan mekanisme praktikum. Menyusun layout dan Plexim sesuai dengan OPC dan ARD yang telah ditentukan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka aplikasi Plexim hingga muncul halaman utama aplikasi. Yang kedua itu ada pilih new model dan input. Satuan waktu, jarak, seperti ini gambarnya. Terus ada temukan area modul 3 digit yang terletak di panel seperti ini. Yang keempat ada setelah lembar kerja Plexim sudah terbuat, buatlah layout dengan memasukkan item-item yang ada pada library Plexim seperti sumber antrian, prosesor, dan wastafel dengan cara menarik objek dari library Plexim ke panel utama disesuaikan dengan layout pada OPC dan ARD yang sudah dibuat. Seperti ini. Yang kelima itu input komponen sesuai dengan layout pada OPC dan ARD yang sudah dibuat. Yang keenam setelah layout selesai dibuat, selanjutnya adalah memberikan jalur koneksi port yang menentukan aliran produk yang transfer dari objek satu ke objek lainnya. Pada bila alat untuk membuat menu, pilih counter objek untuk masuk ke kode koneksi yang gambar rantai tersebut dan klik pada objek sesuai dengan jalur koneksi yang sudah ditentukan. Seperti ini gambarnya. Lembar kerjanya yang akan ditempelkan ke modul seperti ini.
Ya, sekian dari saya yang sudah menjelaskan pertemuan 3 dan 4. Semoga bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan dan penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima membahas tentang mengenai penggunaan Plexim untuk perancangan tata letak warehouse. Plexim adalah perangkat lunak simulasi berbasis 3D yang dirancang untuk model pemrosesan diskrit. Dengan Plexim, pengguna dapat mensimulasikan dan memvisualisasikan proses-proses industri, termasuk gudang dan manajemen investasi. Keunggulan utama dari Plexim adalah kemampuannya yang menggambarkan proses secara real time dalam lingkungan virtual 3D yang interaktif dan mudah digunakan. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, Plexim memungkinkan penggunanya untuk mengatur tata letak, menghitung produktivitas, memodelkan proses, dan melakukan analisis terhadap berbagai skenario perbaikan tata letak. Dalam perancangan tata letak, gudang Plexim dapat membantu menganalisis berbagai skenario penumpukan stok, jalur akses, dan posisi rak sehingga proses penyimpanan. Dalam keuntungan menggunakan Plexim dalam perancangan warehouse dan manajemen inventaris, visualisasi yang jelas dengan tampilan 3D dan analisis berbasis data. Dengan optimasi biaya, Plexim memungkinkan untuk mengevaluasi berbagai strategi tata letak dan manajemen inventaris. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan data. Penggunaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan berdasarkan dan simulasi akurat dan analisis skenario yang berbeda. 5. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memahami berbagai elemen-elemen warehouse yang saling berinteraksi, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengeliminasi proses yang tidak efisiensi atau membuang-buang waktu. Dan kesimpulan untuk pengguna Plexim dalam perancangan tata letak warehouse dan manajemen inventaris memberikan peluang besar untuk mengoptimalkan operasi biaya dengan simulasi yang canggih. Plexim dapat membantu merancang sistem yang lebih responsif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan logistik. Di pertemuan ke-6, simulasi dan analisa data. Teori atau prinsip dasar praktikum. Simulasi merupakan salah satu alat penting untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai industri, terutama dalam bidang manufaktur dan logistik. Plexim menjadi perangkat lunak simulasi berbasis 3D yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat model simulasi berbasis pemrosesan diskrit. Dengan Plexim, penggunaan dapat memvisualisasikan proses operasional secara real time, memantau aliran kerja, mengidentifikasi hambatan, serta mengevaluasi berbagai skenario untuk mendapatkan solusi optimal. Dalam penggunaannya, simulasi dapat Plexim tidak hanya berhenti pada perancangan model, tetapi juga mencakup analisis data yang dihasilkan untuk mendapatkan informasi mendalam. Teori atau prinsip. Pertemuan ke-7 menggunakan SketchUp. Teori atau prinsip dasar praktikum tidak tata letak merupakan aspek penting dalam berbagai industri, baik manufaktur, logistik, atau perkantoran, karena memiliki dampak langsung pada efisiensi operasional. Tata letak yang tidak optimal dapat menimbulkan banyak masalah, seperti aliran material yang tidak efisiensi, waktu tunggu yang lama, dan penggunaan ruang yang tidak maksimal. Oleh karena itu, proses redesign atau perancangan ulang tata letak sering kali diperlukan untuk meningkatkan kinerja operasional, kenyamanan, dan produktivitas. Salah satu perangkat lunak populer yang digunakan untuk proses ini adalah SketchUp, sebuah alat desain 3D yang mudah digunakan dan banyak diaplikasikan dalam arsitektur, interior, dan industri lainnya.
Desainer dapat membuat model yang mendekati kondisi aktual secara visual dan mengatur elemen-elemen fisik dalam ruang 3 dimensi. SketchUp juga memungkinkan penggunaan untuk menambahkan objek, mengubah ukuran dan bentuk, serta memvisualisasikan tata letak dari berbagai sudut pandang. Hal ini sangat membantu dalam proses